Oke guys, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Terus jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas soal STS, PTS, dan UTS, sumatif tengah semester, atau biasa disebut juga dengan penilaian tengah semester. Semester 2 sekolah dasar, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, ini khusus untuk kelas 6 sekolah dasar. Lanjut yang nomor 1. Negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena A. Terdiri atas ribuan pulau, B. Terdiri atas pulau-pulau kecil, C. Mempunyai pulau yang besar-besar, D. Mempunyai pulau yang indah. Nah, jelas di sini karena Indonesia ini disebut atau dikenal sebagai negara kepulauan karena terdiri atas ribuan pulau. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 2. Penerapan norma kesopanan dapat dilihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal A. Pasal 1 ayat 1, B. 29 ayat 1, C. 29 ayat 2, D. 32 ayat 3. Nah, kita tahu penerapan norma kesopanan dalam undang-undang itu jawabannya adalah yang D. Pasal 32 ayat 1. Soal berikutnya nomor 3. Oke. Kekayaan alam yang terkandung dalam tanah air sebaiknya digunakan dengan A. Sepuasnya, B. Sesuka hati, C. Sebaik-baiknya, dan D. Sebesar-besarnya. Ya, sudah jelas jawabannya. Ini kekayaan alam kita yang terkandung dalam tanah air itu sebaiknya kita gunakan sebaik-baiknya atau digunakan seperlunya, secukupnya, atau kita lestarikan, yang tidak kita sepuasnya, apalagi sesuka hati. Nah, kita harus menggunakannya sebaik-baiknya. Nomor 4. Sila Pancasila yang menekankan tentang kerukunan agar NKRI tetap terjaga adalah A. Sila kedua, B. Sila ketiga, C. Sila keempat, dan D. Sila kelima. Nah, jawabannya ini jelas, itu menekankan kerukunan agar rakyat NKRI ini tetap terjaga. Jadi jawaban paling tepat adalah jelas, itu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Lanjut tes soal berikutnya nomor 5. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat makin memperkuat rasa A. Permusuhan, B. Persaingan, C. Perselisihan, dan D. Persatuan. Ya, benar jawabannya ini keragaman budaya adat istiadat itu hanya memperkuat rasa persatuan dan kesatuan kita. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 6. Lagu Apuse merupakan lagu daerah dari A. Papua, B. Nusa Tenggara Barat, dan C. Kalimantan Barat, D. Kalimantan Tengah. Jadi lagu Apuse ini berasal dari Papua. Jawabannya adalah yang A. Oke, terlanjut yang nomor berikutnya, yaitu nomor 7. Nah, ini ada gambar rumah. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas dikenal dengan A. Anoe, B. Rumah Lamin, C. Rumah Joglo, dan D. Rumah Tongkonan. Jadi yang ini merupakan gambar rumah apa? Jawabannya adalah nomor 7, itu rumah Joglo. Ini merupakan rumah Joglo. Soal berikutnya nomor 8. Bangga terhadap negara sendiri dapat dilakukan dengan hal yang sederhana. Sikap bangga sebagai bangsa Indonesia di lingkungan keluarga diwujudkan dengan cara A. Bermain sampai lupa waktu, B. Tidak membantu pekerjaan orang tua, C. Mengerjakan pekerjaan rumah, dan D. Membantah nasihat orang tua. Nah, ini sudah jelas bangga terhadap negara kita itu
itu merupakan terwujudnya keluarga dengan cara, ya jawabannya adalah C, mengerjakan pekerjaan rumah. Bukan bermain sampai lupa waktu, apalagi tidak membantu, dan jelas ini sudah paling salah, atau membantah nasihat orang tua. Soal berikutnya nomor 9. Nah, perhatikan gambar berikut, ini sudah jelas gambar ini. Kita lihat pertanyaannya. Gambar di atas menunjukkan menghormati perbedaan budaya dan agama di lingkungan A, keluarga, B, sekolah, C, masyarakat, dan D, negara. Nah, ini merupakan menghormati di lingkungan mana? Ya, lingkungan masyarakat. Jelas ini ada orang sedang membersihkan selokan, membersihkan parit kecil. Nah, ini mereka bersama-sama. Itu merupakan lingkungan masyarakat. Soal nomor 10. Cara untuk mewujudkan toleransi dalam keragaman suku bangsa adalah A, menjaga kerukunan antar umat beragama, B, menghormati antar suku, C, melestarikan budaya daerah, D, melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Ini sudah jelas jawabannya. Ini toleransi mewujudkan dalam keberagaman suku bangsa ini adalah dengan cara menghormati antar suku. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya nomor 11. Indonesia memiliki berbagai suku, bangsa, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Namun, bangsa Indonesia ini tetap dapat berkomunikasi menggunakan bahasa A, Jawa, B, Indonesia, C, daerah, dan D, internasional. Nah, kita tahu kita itu di Indonesia memiliki banyak sekali suku dan banyak sekali daerah. Misalnya di daerah Kalimantan Barat, walaupun kotanya berbeda, bahasa daerahnya juga kadang berbeda. Itu saking banyaknya bahasa daerah dan suku-suku yang ada di Indonesia. Jadi, tetap dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia Raya. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 12. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan semangat A, persatuan, B, keretakan, C, perpecahan, dan D, berkonflik. Nah, di sini apa arti ini semboyan Bhinneka Tunggal Ika dulu? Nah, artinya itu berbeda-beda tetap satu jua. Jadi zamannya ini persatuan, itu semangat dari persatuan. Semboyan kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu merupakan semangat dari persatuan yang ada di Indonesia. Soal berikutnya nomor 12. Indonesia mempunyai tarian daerah yang beragam. Mempelajari berbagai tarian daerah merupakan perwujudan dari A, sikap ingin belajar mandiri, B, membanggakan daerah sendiri, C, membina persatuan dan kesatuan, D, ketakutan akan hilangnya budaya bangsa. Nah, ini kita itu di Indonesia mempunyai tarian daerah yang beragam. Tiap daerah itu ragam tariannya berbeda-beda. Nah, jadi itu merupakan perwujudan dari, ya jawabannya adalah yang C, membina persatuan dan kesatuan. Jangan membanggakan daerah sendiri juga itu tidak boleh. Apalagi kita mandiri, ketakutan hilang budaya itu jangan. Jadi yang paling tepat membina persatuan dan kesatuan. Soal berikutnya nomor 14. Contoh, sikap toleransi dalam keberagaman agama dapat diwujudkan dengan cara A, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, B, memaksakan keyakinan agama kita kepada orang lain, D, memandang rendah umat agama lain, C, maksudnya ini, D, mengganggu keperibadatan, maksudnya ibadah umat agama lain. Jadi sikap contoh ini, toleransi ini kan kita menghormati keberagaman agama. Jadi itu merupakan contoh sikap toleransi, ya benar. Itu menghormati agama yang diyakini oleh agama lain. Jangan memaksakan, apalagi memandang rendah dan juga mengganggu orang beribadah. Itu merupakan bukan sikap toleransi, tapi sikap intoleransi. Jadi yang paling benar itu yang A. Toleransi itu adalah menghormati, menghargai agama yang diyakini oleh orang lain. Soal berikutnya nomor 15. Perangkat daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh gubernur adalah A, kepala desa, B, lurah, C, sekretaris desa, dan D, sekretaris
DPRD. Jadi jawaban paling tepat adalah ya, sekretaris DPRD. Ini merupakan perangkat daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. Jawabannya D. Soal berikutnya nomor 16. Agama mayoritas yang dianut masyarakat di Provinsi Bali. Nah, kita tahu Bali adalah A. Islam, B. Kristen, C. Hindu, dan D. Buddha. Ya, kita tahu Bali itu agama paling banyak anutnya adalah agama Hindu. Soal berikutnya nomor 17. Dalam menjalankan tugasnya, DPR dan DPRD disebut lembaga A. Eksekutif, B. Yudikatif, C. Legislatif, dan D. Fungsional. Nah, jawabannya ini langsung saja itu DPR dan DPRD lembaga legislatif. Jawabannya C. Soal nomor 18. Wali kota dan wakil wali kota dipilih dalam satu pasangan secara A. langsung, B. aklamasi, dan C. penunjukan, dan D. turun-menurun. Nah, jawabannya ini jelas adalah dengan cara langsung. Akumulasi menunjukkan terumbukan. Jadi jawabannya itu secara langsung. Jawabannya A. Nomor 19. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati dan wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan wewenang A. presiden, B. bupati, C. wali kota, dan D. gubernur. Nah, ini kan sanksi dari bupati. Bupati ini memimpin kabupaten ataupun kota. Jadi yang dalam wewenangnya itu memberi penghargaan dan sanksi itu adalah gubernur. Gubernur ini provinsi. Jawabannya adalah D. Soal nomor 20. Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas kepemerintahannya dibantu oleh seseorang wakil bupati dan A. pegawai daerah, B. para camat saja, C. perangkat daerah, dan D. lurah. Ya, jelasannya ini jelas perangkat daerah. Jawabannya C. Karena daerah ini kabupaten. Bupati dipimpin oleh kabupaten itu dipimpin oleh bupati dan wakil bupati. Soal berikutnya 21. Berikut ini yang bukan termasuk perangkat daerah provinsi adalah A. dinas daerah, B. kelurahan, C. sekretariat daerah, dan D. lembaga teknis daerah. Yang bukan, jawabannya itu kelurahan. Nah, ini kelurahan ini kecamatan, beda lagi dari ini provinsi. Soal berikutnya nomor 22. Salah satu bentuk otonomi khusus adalah pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah provinsi untuk menerapkan syariat Islam dan membuat peraturan daerah berdasarkan aturan agama Islam. Provinsi yang dimaksud adalah A. Papua, B. Aceh, C. DKI Jakarta, dan D. Yogyakarta. Nah, ini jelas, ini soalnya agak sulit. Jadi jawaban adalah Aceh. Aceh ini bentuk otonomi khusus daerah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah menerapkan syariat Islam, aturan agama Islam. Jadi jawabannya adalah Aceh. Nomor 23 lumayan panjang, tidak apa-apa kita baca. Kamu memiliki teman yang berasal dari provinsi lain. Pada suatu ketika ada pertandingan sepak bola antara provinsi tempat tinggalmu dan melawan provinsi tersebut. Sikapmu sebaiknya A. mengajak teman mendukung tim provinsi sendiri, B. tidak perlu mendukung tim provinsi manapun, C. ikut mendukung tim dari provinsi teman dan mencegah pertengkaran, D. mendukung tim dari provinsi sendiri dan menghormati teman yang mendukung tim provinsinya. Jadi jelas ini yang paling tepat adalah yang D. Kita mendukung tim provinsi kita dan menghormati teman yang mendukung tim provinsinya. Jadi jangan ada perkelahian atau pertengkaran. Jadi paling tepat itu jawabannya D. Soal berikutnya, nah ini sumber Kompas.com, ada gambar depan University Liga. Ya. Gambar di atas merupakan ciri khas salah satu daerah yang mendapat otonomi khusus, yaitu A. DKI Jakarta, B. Provinsi Papua, dan D. Daerah Istimewa Aceh, Daerah Istimewa Jakarta, D. Daerah Istimewa Aceh. Nah, ini jelas jawabannya nomor 24 itu C. Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini ada di Yogyakarta.
Soal berikutnya nomor 25 atau soal terakhir pilihan ganda. Tari yang semula dibawa pada upacara ritual pertanian yang bertujuan untuk kesuburan padi dan perolehan panen melimpah. Para petani atau penari menjadi representasi Dewi Pada atau Dewi Padi atau Dewi Sri. Tari yang dimaksud Dewi Sri maksudnya. Tari yang dimaksud adalah A. Tari Kecak Bali, B. Tari Gambyong Jawa Tengah, C. Tari Campak Bangka Belitung, D. Tari Piring Sumatera Barat. Itu yang paling tepat ini untuk Dewi Padi dan Dewi Sri itu adalah Tari Gambyong Jawa Tengah. Soal berikutnya ini yang esai. Ini yang menjodohkan ini ya. 2. Nah, dipilih ganda kompleks. Nah, Indonesia merupakan negara besar. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam. Setiap warga negara Indonesia harus bangga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia dapat diwujudkan dengan cara A. Membuang sampah di sebarang tempat. Ini salah. B. Mentaati setiap peraturan dimanapun berada. Benar ya. Melanggar norma, salah. Melanggar norma, salah. Jadi yang ini benar. Menghormati keberagaman budaya dan agama. Berarti jawabannya adalah B dan D. Soal berikutnya nomor 2. Keberagaman yang ada dapat menimbulkan dampak negatif dan positif bagi masyarakat. Keberagaman budaya dan agama ada di lingkungan sekitar. Dampak negatif kurangnya pemahaman atas keberagaman budaya dan agama diantaranya adalah A. Mendorong konflik antar kelompok, B. Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Ini maksudnya pilih antara dua. Pasal ini A nih masuk, mendorong konflik. Karena ditanya adalah dampak negatifnya. Memperkuat rasa persatuan benar. Ini mendorong konflik. Jadi jawabannya adalah A dengan B. Mengkurangnya partisipasi menciptakan kehidupan yang rukun. Iya benar. Ini dampak negatifnya ini adalah mendorong konflik. Ini salah benar. Kurangnya partisipasi berarti menciptakan ya benar, ini benar. Jadi itu adalah mendorong konflik antara kelompok, terus kurangnya partisipasi dalam pembangunan ya. Karena ini kan dampak negatif kurangnya gerakan. Jadi jawabannya adalah yang A dan C. Soal berikutnya nomor 3. Kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni A. Kabupaten Bima, ini yang ada di Sulawesi, ini salah. Kabupaten Bone, ini benar. Terus Kabupaten Sinjai benar, ini berarti salah. Oke. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai tradisi yang begitu melekat di masyarakatnya. Berbagai ciri khasnya antara lain, yang nomor 4, ada kerajinan perak. Ya benar. Pertunjukan wayang benar. Masjid ini salah, bukan. Memiliki khas kopi salah. Jadi yang benar adalah A dan B. Suku Batak merupakan suku bangsa dengan populasi terbesar ketiga di Indonesia. Ciri khas suku Batak benar adalah ya, menjunjung tinggi nama keluarga dan marga. Betul. Penggunaan pakaian yang bernama baju bodo benar. Salah, ini salah. Ini juga salah. Jadi yang benar adalah A dan B. Nah, sekarang kita masuk ke soal isian. Istilah toleransi berasal dari bahasa Latin atau tolerare yang artinya itu ya sabar. Ini benar? Iya, tolerare. Ya benar. Itu adalah sabar, membiarkan sajalah. Sabar, membiarkan sesuatu. Tari tortor melekat pada masyarakat ya. Medan, Sumatera Utara. Soal berikutnya nomor 3. Modal utama tetap tegak NKRI adalah ya, toleransi atau disebut dengan ya toleransi. Perhatikan gambar berikut. Nah,
Ini gambar tersebut merupakan adat suku ya Toraja. Toraja di Sulawesi Selatan. Sikap abai atau tidak peduli dengan keberagaman dan identitas orang lain yang berbeda disebut dengan intoleransi. Intoleransi. Intinya seperti itu. Intoleransi ya. Sorry. Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Paling tengah ini adalah Palangkaraya. Soal berikutnya nomor 7. Provinsi memiliki kepala daerah yang disebut gubernur dan dibantu oleh seorang wakil gubernur. Dalam melaksanakan pemerintahan di wilayahnya, kepala daerah dan DPRD provinsi dibantu oleh perangkat daerah. Nomor 9. Sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri sehingga dapat menyebabkan perpecahan bangsa dan negara disebut provinsialisme. Nomor terakhir 10. Perhatikan gambar berikut. Papeda adalah makanan khas Indonesia dari Papua yang terbuat dari sagu. Oke, sampai di sini jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.